banyak orang bertanya, posisi Pak Anies itu di mana? Tadi sering saya jawab bahwa Partai Perubahan adalah didirikan oleh 1.300 lebih para relawan Anies. Jadi ini yang mendirikan Partai Perubahan relawan, bukan Pak Anies. Kemudian sambutan yang berikutnya, sambutan Ketua Panitia Wilayah Persiapan Pendirian Partai Perubahan Jawa Tengah yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Isnaini. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum saya menyampaikan sambutan, marilah kita pakaikan yel-yel Partai Perubahan. Kalau saya ngomong siapa kita, panjenengan jawab Partai Perubahan. Kalau saya ngomong Partai Perubahan, yes, yes. Paham nggih? Nggih. Nggih, mulai. Siapa kita? Partai Perubahan. Partai Perubahan. Yes, yes. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kapolres Brebes atau yang mewakili, yang saya hormati PD Bupati atau yang mewakili, yang saya hormati pengurus persiapan pendirian Partai Perubahan Jawa Tengah, dan yang saya hormati para ketua panitia daerah persiapan pendirian Partai Perubahan se-Kabupaten, se-Jawa Tengah beserta pengurusnya. Yang saya hormati Bapak Asrofi selaku Ketua Panitia Pelaksana acara deklarasi Partai Perubahan tingkat Jawa Tengah beserta jajarannya, dan kami dari provinsi sangat memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan ini. Kalau saya amati, ini mungkin paling yang termegah di Indonesia. Karena apa? Di DPP ini lebih kecil gitu ya, mengingat apa ada pendanaan segala macam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga kita diberi kesehatan ya, bisa bertemu bertatap muka dalam acara deklarasi Partai Perubahan tingkat Jawa Tengah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Para tamu undangan yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa di tengah-tengah masyarakat atas ketidakpercayaan partai politik selama ini, yaitu memuncaknya dengan hasil Pilpres pada bulan April tahun 2004, maka lahirlah sebuah Partai Perubahan yang diawali yaitu para pendiri partai sekitar 1.300-an bermusyawarah, bermufakat untuk memperjuangkan gagasan atau ide perubahan yang digaungkan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Pada tanggal 27 April itulah bersepakat membuat wadah perjuangan, yaitu 5 wadah
1 partai politik, 2 ormas, 3 yayasan, 4 koperasi, kelima yaitu calon kepimpinan daerah. Namun yang respon sangat tertinggi adalah membentuk sebuah partai politik, sehingga berproses dari bulan April tanggal 27 sampai sekarang 6 bulan lebih kita bisa mendeklarasikan Partai Perubahan. Saudara-saudara yang saya hormati, Partai Perubahan adalah berasas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1045. Dan Partai Perubahan saat deklarasi ini sudah bersepakat, 1, mencalonkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden tahun 2029 dari Partai Perubahan. Kedua, saat deklarasi ini juga Partai Perubahan menyampaikan kepada pemerintah yaitu Tritura 3 tuntutan rakyat. 1, turunkan harga-harga. Kedua, berantas KKN. 3, tegakkan 4 pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Itulah yang akan kita lakukan ke depan sebagai sebuah partai politik. Insya Allah Partai Perubahan akan menjadi pemenang pemilu 2029. Dan selanjutnya, habis deklarasi ini, bahwa otomatis sudah ada definitif pengurus Dewan Pengurus Pusat, sehingga sudah ada pengurus DPPP-nya. Setelah itu nanti kita membentuk Dewan Pengurus Wilayah Provinsi seluruh Indonesia, kemudian turun ke bawah yaitu DPD Kabupaten dan DPC Kecamatan. Insya Allah kita akan secepatnya setelah DPP terbentuk dan kita ditugaskan. Pada kesempatan ini banyak orang bertanya, posisi Pak Anies itu di mana? Tadi sering saya jawab bahwa Partai Perubahan adalah didirikan oleh 1.300 lebih para relawan Anies. Jadi ini yang mendirikan Partai Perubahan relawan, bukan Pak Anies. Tapi bersepakat mencalonkan Pak Anies Rashid Baswedan sebagai presiden dan meneruskan perjuangan yaitu tentang perubahan. Contoh salah satu perubahan, bagaimana yang pemerintahan Jokowi selama 10 tahun itu kekuasaan itu mengendalikan hukum, tapi perubahan itu yang gaungkan Pak Anies adalah hukum yang mengendalikan kekuasaan. Itu prinsip Pak Anies. Jadi nggak bisa hukum seenaknya aja dirubah untuk kepentingan pribadi atau golongan yang akhirnya mohon maaf itu ya ayam sayur bisa menjadi wakil presiden. Nah inilah perubahan-perubahan yang akan kita ke depan lakukan. Kemudian ada yang bertanya, kok Partai Perubahan memutuskan mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai presiden? Itu kan belum punya kursi, kan banyak pertanyaan. Insya Allah namanya undang-undang manusia itu bisa dirubah, kecuali undang-undang Allah tidak akan bisa dirubah. Partai Perubahan dalam rangka memperjuangkan Pak Anies Rashid Baswedan, nantinya kita akan melakukan gugatan ke MK agar MK memutuskan bahwa persyaratan menjadi calon presiden itu di 0%. Syaratnya aja nanti memohon agar calon presiden hanya dicalonkan atau diusung oleh partai politik peserta pemilu.
Kan banyak partai politik yang sudah berdiri, tapi mereka-mereka kan belum menjadi peserta pemilu, termasuk Partai Perubahan. Insya Allah kita akan berproses, Partai Perubahan akan maju peserta pemilu, dan apa yang kita cita-citakan Pak Anies Baswedan menjadi presiden tahun 2029. Terima kasih sambutan dari saya sebagai Ketua Panitia Wilayah Persiapan dari Partai Perubahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi, siapa kita? Partai Perubahan. Yes, yes, yes. Terima kasih. Terima kasih.